Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Wen Tian yang tak percaya jika dalam 19 hari Jui Chen menjadi sangat kuat. Dan kalau kekuatan pedang iblis digunakan kepadaku, maka aku akan mencapai ranah Divine Origin. Sehingga hal itu membuat Wen Tian menjadi sangat senang. Di sisi lain, Ye Meishi tak menyangka jika Jui Chen bisa melawan Wen Tian. Begitu pula dengan kedua pemimpin yang merasa aneh. Dan Huang Ji menganggap jika ini mungkin adalah teknik rahasia. Lagi pula sebentar lagi Jui Chen pasti akan kalah. Walaupun begitu, Ye Meishi memberitahu agar kau melihatnya lebih teliti. Sehingga mereka terkejut karena itu merupakan Eternal Night Illusory Devil. Tapi tiba-tiba Hai Huang mendapatkan lokasi dari keberadaan Sue'er. Hai Huang bertanya apakah kita harus mengejarnya atau membunuh Wen Tian. Rupanya Ye Meishi dan Huang Ji ingin mengejar Sue'er lebih dulu. Dan setelah mendapatkan cermin samsara, mereka akan membagi 3 wilayah milik Tianwei Sword Domain. Karena setelah ini mereka bertiga akan membunuh Wen Tian. Kembali ke Fan Jui Chen yang berkata, jika hari ini aku akan membunuhmu demi balas dendam. Ia pun mulai melancarkan serangan ke arahnya. Tapi tiba-tiba pedang iblis terlepas dari genggaman Jui Chen. Sehingga kini mereka berdua berusaha untuk memperebutkannya. Jui Chen segera menghempaskan pukulan, begitu pula dengan Wen Tian. Yang hal itu membuat Jui Chen menyadari jika Wen Tian juga ikut terluka. Tapi Wen Tian menjelaskan jika pengalaman 1000 tahunku bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan dalam 19 hari. Wen Tian mulai mengaktifkan jebakan yang membuat Jui Chen terkejut. Karena ternyata Wen Tian telah menggunakan cara curang. Tapi Wen Tian menjawab jika dunia ini memang sangat kejam. Begitu pula dengan kematian seluruh klanmu, apakah kau bisa belajar darinya? Wen Tian segera merebut pedang Excalibur Iblis. Namun ketika ia hendak menggunakannya, tiba-tiba pedang itu menolak. Sehingga Wen Tian bertanya apakah Iblis of Oregon telah melupakan janji kita. Shin berpindah ke domain pedang iblis. Saat itu, Iblis of Oregon memberitahu jika aku tak bisa lepas dari genggamannya. Karena sejak Jui Chen menggunakan darahnya, aku terlahir kembali. Sehingga hal itu membuat Wen Tian menjadi kecewa. Wen Tian bertanya apakah rencana kita selama ribuan tahun sudah gagal. Sang iblis menjawab jika kau masih memiliki kesempatan dengan resiko tinggi, yaitu kau harus membiarkan tubuhmu dilahap oleh Fan Jui Chen. Mendengar hal tersebut, tentu Wen Tian langsung menolak. Tapi sang iblis memberitahu jika nanti jiwa kalian akan bersatu, begitu pula dengan kekuatan kalian. Sehingga kau akan mencapai Divine Origin dan menjadi yang terkuat di benua ini. Meskipun begitu, Wen Tian masih khawatir dengan jiwa milik Fan Jui Chen. Namun, sang iblis akan membantunya untuk menekan jiwa dari Jui Chen itu. Sehingga tubuh tersebut akan sepenuhnya dikendalikan oleh Wen Tian. Setelah beberapa saat, Wen Tian akhirnya mau mengambil resiko itu. Karena yang penting dia bisa mencapai keinginannya selama ini. Sehingga sang iblis menyuruhnya untuk mengalahkan Fan Jui Chen sekarang juga. Karena di saat kritis proses penyatuannya akan segera dimulai. Setelah itu Wen Tian mulai serius untuk mengalahkan Jui Chen.
Sekaligus kali ini dirinya akan membantai habis klan Eternal Knight. Sehingga saat itu juga ia menghempaskan serangannya. Jui Chen tak mau kalah, dirinya mulai menyerap serangan pedang tersebut. Sehingga Wen Tian tak percaya jika hal ini bisa terjadi. Walaupun begitu, kini Jui Chen terlihat kelelahan. Sedangkan Wen Tian tertawa melihat keadaannya itu. Karena ternyata di dalam pedang yang terserap tadi terdapat sebuah ramuan yang menghentikan kekuatan mistik selama 15 menit. Dan benar saja, kini seketika tubuh Jui Chen mulai tak bisa dikendalikan. Dengan cepat, Wen Tian pun segera mencekik lehernya. Sehingga kini proses penyatuan jiwa akan dilaksanakan. Shin berpindah ke Patriark Yun yang telah selesai memperbaiki cincin pemisah ruang. Sehingga kini Ratu Cai Yi akan pergi ke benua Tianxuan untuk melihat Yunce. Sementara semua tugas di sini akan diserahkan pada Patriark Yun. Tak mau membuang waktu, Cai Yi segera pergi dari sana. Sedangkan di sisi lain terlihat Sue yang mencoba mengobati Yunce. Tapi tiba-tiba muncul 3 pemimpin yang sedang menuju ke arahnya. Sue segera mempercepat perjalanan untuk menghindari mereka. Tapi kini Ye Meishi menggunakan teknik petir untuk menghentikan Sue. Bahkan saat itu tubuh Sue seketika tak bisa bergerak. Sue terus berusaha hingga akhirnya bisa terlepas dari jebakan itu. Namun kini 3 pemimpin tersebut telah muncul di hadapannya. Tapi tetap saja Sue tak akan menyerahkan cermin samsara milik Yunce. Huang Ji menyuruhnya untuk berpikir 1 kali lagi. Namun Sue menjawab, jika kau benar-benar tak tahu malu. Dan apakah kau tak merasa takut dengan pembalasan Yunce? Huang Ji menjawab jika gurunya Yunce kini telah pergi. Sehingga lebih baik aku menggunakan cermin samsara untuk meningkatkan kekuatan. Karena sekalipun Molly kembali, maka aku masih bisa untuk melakukan perlawanan. Kedua pemimpin menyuruh Huang Ji untuk tak perlu berbasa-basi. Tapi kini Sue juga mulai bersiap dengan kekuatan Phoenix-nya. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Ketika pertarungan berlangsung, mereka terus meremehkan Sue dan secara tiba-tiba Huang Ji sudah berada di belakangnya. Bahkan ia mulai menyiksa Sue untuk mendapatkan cermin samsara. Meskipun begitu, Sue tetap tak akan memberitahu tentang cermin tersebut. Sehingga Huang Ji pun mulai menggunakan teknik pencarian jiwa. Sedangkan Sue berjanji jika ada kehidupan berikutnya, maka aku ingin bertemu dengan Kak Yunce kembali. Tanpa diduga, Huang Ji mendapatkan serangan. Bahkan 2 pemimpin lainnya terkejut menyaksikan hal itu. Karena kini Huang Ji tak bisa memadamkan api Golden Crow tersebut. Sehingga mereka khawatir mungkinkah Guru Yunce telah kembali. Sungguh tak disangka ternyata yang muncul adalah Ratu Cai Yi. Dan saat melihat Yunce terluka, ia pun menjadi sangat marah. Bahkan dirinya langsung menghajar Huang Ji dengan begitu mudah. Hai Huang kebingungan apakah gadis ini juga berada di Divine Origin. Ye Meishi menjawab tidak, karena dia baru setengah jalan menuju Divine Origin. Sedangkan Sue bertanya, siapakah kau sebenarnya? Tapi Cai Yi menjawab, jika kau tak mau Yunce mati, maka sebaiknya diam saja. Cai Yi mulai mengecek kondisi tubuh Yunce, dan ia menyadari jika ternyata Yunce terluka parah. Namun Cai Yi berniat untuk mengobati suaminya itu, meski harus menghabiskan energi kehidupannya sendiri. Kemudian 2 pemimpin ingin bekerja sama untuk melawan Cai Yi. Tapi rupanya Huang Ji yang terluka juga ingin membantu.
Sehingga saat itu juga mereka melancarkan serangan. Cai Yi tetap santai sambil menyuruh Shu'er untuk mundur. Dan ketika menahan serangan itu, ia berkata, "Jika kalian tak pernah boleh untuk memprovokasi suamiku." Dan benar saja, kini senjata Huang Ji dipatahkan dengan mudah. Begitu pula dengan Hai Huang yang segelnya tak berguna. Bahkan, Ye Meishi tak percaya jika hal ini benar-benar bisa terjadi. Mereka bertiga mulai ketakutan karena ternyata Cai Yi menggunakan kekuatan hukum. Dan mereka bertanya-tanya siapakah gadis ini sebenarnya. Sehingga mereka pun harus kabur karena Cai Yi bukanlah tandingan bagi mereka. Shu'er sangat terkejut dikarenakan Cai Yi bisa mengalahkan 3 pemimpin dalam satu serangan. Sementara Cai Yi yang kesal segera menghempaskan serangan ke arah mereka bertiga. Yang hal itu membuat mereka terluka cukup parah. Tapi Huang Ji berjanji bahwa nanti aku pasti akan balas dendam. Namun sayang, kini mereka bertiga masih bisa kabur melarikan diri. Cai Yi tak mau mengejar mereka karena sekarang ia harus menyelamatkan Yunce lebih dulu. Dan ia pun menyuruh Shu'er untuk mengantarnya ke istana Frozen Clouds. Dan ketika Shu'er bertanya, lagi-lagi Cai Yi menyuruhnya untuk diam jika Yunce mau selamat. Sehingga Shu'er pun mengerti dan mulai menunjukkan jalannya. Sesampainya di sana, Shu'er mencoba untuk mengetuk pintu formasi. Namun Cai Yi yang tak peduli langsung menghancurkan formasi pelindung tersebut. Sehingga senior murong terkejut karena rupanya wanita itu bersama dengan Shu'er. Cai Yi menyuruh mereka untuk menyingkir dari jalannya. Yang hal itu membuat mereka semua menjadi sangat kesal. Namun Shu'er memberitahu jika sebenarnya wanita itu sedang menolong Yunce. Senior murong bertanya apakah yang terjadi pada Master Yun sebenarnya. Shu'er menjawab jika Kak Yunce kini sudah mati. Yang hal itu tentu membuat semua murid menjadi tak percaya. Kembali ke Cai Yi yang telah berada di lokasi Winter Spring, yang merupakan lokasi terdingin untuk menyelamatkan jiwa terakhir dari Yunce. Karena sebelumnya Yunce telah memberitahu Cai Yi tentang hal ini. Tak berselang lama, datang Shu'er yang ingin melihat kondisi Yunce. Dan Cai Yi menjelaskan jika untuk sekarang dia baik-baik saja. Namun kau harus menjaga tempat ini karena aku akan pergi untuk mengurus beberapa hal. Setelah kepergiannya, Shu'er menyadari mungkinkah wanita itu adalah permaisuri iblis. Dan ia merasa kesal karena Cai Yi lebih kuat darinya. Sehingga jika Shu'er memiliki kekuatan seperti itu, pastilah ia bisa untuk melindungi Yunce. Shin berpindah ke Chang Yue di istana Blue Wind. Dan ia terkejut melihat kedatangan Cai Yi dengan kapal Provon. Tapi ketika Cai Yi memberitahu, Chang Yue masih tak percaya dengan identitasnya. Namun Cai Yi tak peduli dan segera membawa Chang Yue pergi dari sana. Kemudian Lingxi dan yang lainnya juga terkejut mendengar berita tentang Yunce. Namun Cai Yi akan menjelaskan rinciannya di kapal nanti. Dan singkat cerita, tibalah mereka semua di istana Frozen Clouds. Cai Yi menyuruh Murong untuk menjaga mereka, sedangkan dirinya kembali untuk menemui Yunce. Dan kini ia menyuruh Shu'er untuk keluar karena dirinya sendiri akan segera mengobati Yunce. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Chang Yue yang menyuruh Lingxi untuk setidaknya makanlah sesuatu. Tapi Lingxi menjawab jika aku masih terus memikirkan kondisi Yunce. Secara tiba-tiba, kini langit mulai gelap gulita dan mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Begitu pula dengan Cai Yi yang mengetahui jika seorang musuh sedang datang ke sini.
Para murid kebingungan mengapa kekuatan mistiku bisa tertekan, karena hal seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya. Namun, Xiaoyun dan Senior Di masih merasa tenang, karena sekarang Ratu Cai sedang bersama dengan kami. Walaupun begitu, Suer merasa aneh karena dirinya justru merasakan nafas dari Fen Juichen. Tapi kali ini berbeda dari nafas sebelumnya, karena aura dari Juichen kali ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Sehingga hal itu membuat mereka mulai khawatir. 就怕来者不敢来呀！我生平仅见，怕是来者会。我感受到过其气息，为何我感受到了焚绝尘的气息？ Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 77 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.